introduce myself. I'm Gita Rihi, can be called by Gita. I'm the Student Council President of SMP Negeri 6 Kupang. And my friends, Marcella Rajagoda is Student Council Janus Hajo, SH, Bapak Kepala Dinas Dr. Andus Dumulai Hijami, MSI, Ketua MKKS Kota Kupang, Bapak Ariandi Benigarius Mawoko, SPD MHUM, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru pendamping, dan yang saya cintai, teman-teman peserta lomba CCM MIPA yang memasuki 20 besar. Selamat datang di sekolah kami, UPTD SMP Negeri 6 Kota Kupang. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Marcella Rajagoda, bisa dipanggil Kuin. Saya selaku Sekretaris OSIS SMP Negeri 6 Kupang. Dan teman saya, Anandita Rihi, bisa dipanggil Dita, selaku Ketua OSIS SMP Negeri 6 Kupang. Surely, everyone is confused why the MCs are student and not the teacher. In order to find out more, let us explain a brief profile of our school. So, in our school, there is development of the talents and interests of students, one which, as the audience seeing at the moment, namely me and my friend are the MCs now. We are also being developed to enter during the entrepreneurship. The audience can see that the field and the taste of pursuit the food from the teacher and student that pronounced by the people who for school environment. There are some food that are processed by sweet potato, corn, green beans, and many other. Pasti hadirin sekalian bingung mengapa menjadi MC siswa dan bukan guru. Untuk mengetahui lebih dalam, izinkanlah kami menjelaskan profil singkat dari sekolah kami. Jadi, di sekolah kami terdapat pengembangan bakat dan minat peserta didik. Salah satunya yang hadirin lihat saat ini, yaitu saya dan teman saya menjadi MC sekarang. Di sekolah kami diajarkan untuk mengembangkan kewirausahaan yang hadirin bisa lihat ada tenda-tenda di lapangan. Itu merupakan hasil pangan olahan dari Bapak Ibu guru dan juga siswa yang dibeli oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Terdapat beberapa makanan yang diolah dari jagung, ubi, kacang hijau, dan masih banyak lainnya. There are several extracurricular held to develop student talent. There are academic and non-academic extracurricular. Academic extracurricular such as English class, science, math, sociology, and literature. Then, non-academic extracurricular such as drum band, dancing, choir, band, musical poetry, sport, volleyball, and basketball. So, short profile from our school. I hope this event can run smoothly. Let's go straight to the main event. Terdapat beberapa ekstrakurikuler yang diadakan untuk mengembangkan bakat peserta didik. Terdapat ekstrakurikuler akademik dan non-akademik. Ekstrakurikuler akademik seperti English Club, IPA, Matematika, dan IPS. Kemudian, ekstrakurikuler non-akademik seperti drum band, menari, paduan suara, musikalisasi puisi, band, futsal, pramuka, voli, dan paskibra. Sekian profil singkat dari sekolah kami. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja kita masuk ke acara inti hari ini. Schedule of the top 20 of the MIPA quiz competition, Monday, August 14, 2023. Ladies and gentlemen, the Mathematics and Natural Science competition amongst the junior high in Kupang start officially. Susunan acara babak 20 besar Lomba Cerdas Cermat MIPA, Senin 14 Agustus 2023 segera dimulai. For the first activity is singing the national anthem Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please stand up. Jadi pandu hidupku.
rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please take a seat. Speech by the Mayor of Kupang, George Melkiades Sajo SH. Waktu yang ada, kita akan mendengarkan sambutan dari pejabat wali kota Kupang, Bapak George Melkiades Sajo SH. Waktu yang ada, dipersilakan. Kurang kencang. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam cerdas. Asik cerdas pelan-pelan. Itu memang setengah hati. Salam cerdas. Asik cerdas. Tegas. Tegas tapi kau punya kelembutan. Jangan lembut, tidak tegas. Akhirnya kau dipermainkan. Yang saya hormati Ketua Musyawarah Kerja, para kepala sekolah yang hadir saat ini, tingkat SMP, MTS, ada Bapak Beni Mauko, Pak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Pak Kabid, Kepala Sekolah SMP seluruhnya, MTS yang ada di Kota Kupang, panitia lomba cerdas cermat, MIPA, para pendamping, para peserta yang Tuhan kasihi. Selamat pagi. Pertama saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau tidak karena Tuhan, kita tidak mungkin bisa lihat matahari pagi dengan segala keindahan dan luar biasa eksotiknya itu. Dan yang paling penting kita masih bisa bernapas dengan baik. Yang kedua, saya sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah yang dipercayakan mungkin tinggal berapa hari lagi. Ini hari tanggal berapa? 14. Lagi 8 hari lagi. Itu kalau tidak diperpanjang berarti ini pertemuan terakhir mungkin. Tapi kalau diperpanjang berarti kita kerja akan sangat lebih keras lagi. Bapak Mama menurut tanda saja. Saya sudah bilang dari awal. Waktu kerja kebersihan mereka bilang ini dia panas-panas tai ayam. Betul. Itu lu bukan saya. Saya adalah petarung jalanan dan petarung arena yang berhasil karena kerja keras yang tidak pernah kenal lelah, pantang menyerah. Itu membuat saya bisa berhasil. Oleh karena itu maka saya menyambut gembira betul-betul upaya kita saat ini. Saya minta Pak Kadis katakan di tiap-tiap wilayah, PAUD mulai dengan perlombaannya, TK dengan perlombaannya, SD dengan perlombaannya, SMP dengan perlombaannya. Yang dilombakan kebersihan, disiplinnya, MIPA-nya, matematikanya, bahasa Inggris, itu harus dilombakan. Baik internal sekolah, Bapak Mama kepala sekolah dan guru-guru. Begitu kita bikin perlombaan di sekolah, itu kita sedang mendesain cara belajar yang berbeda. Tanpa kita suruh belajar, mereka akan belajar karena mereka dapat kesempatan. Semua wajib ikut lomba. Mata pelajaran wajib ikut lomba. Kita tidak suruh belajar, mereka akan belajar sendiri. Tapi kalau kita tidak bikin apa-apa, kita hanya masuk rutin saja, maka hasilnya rutin.
Tidak hasilnya ada lompatan-lompatan yang lebih hebat. Saya sudah keliling di sekolah-sekolah. Yang paling parah itu sekolah negeri dan sekolah gebit. Itu parah. Yang bagus itu sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah swasta yang dikelola secara profesional, sekolah-sekolah Katolik. Itu lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Mereka lebih rasa memiliki. Itu yang saya minta untuk diperhatikan. Ini guru-guru jangan ketawa sendiri di belakang situ. Kalau tidak mau ketawa, kalau ada muridnya di luar saja. Ini kita ngomong ini. Kenapa begitu saya dilantik? Saya bilang Pak Dungu, langkah pertama adalah kompetensi guru harus dikasih naik. Perhatian terhadap guru harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kunci, bukan pada bangunannya. Bangunan itu nomor 2, manusianya duluan. Begitu manusianya hebat, maka kita bisa menghasilkan orang-orang hebat. Begitu gurunya tidak hebat, maka anak itu tidak mungkin akan jadi hebat. Saya bukan guru, tapi saya guru bela diri. Dan saya pegang 27 tahun dapat piagam dan medali piala pelatih terbaik Indonesia. Dan Al-Quran juga bilang kerja keras, bukan kerja main-main. Kerja keras bersama-sama dengan Tuhan, itu berbisa. Tadi saya pergi di SD Negeri Kelapa Lima. Kepala sekolahnya tidak ada. Belum datang. 7 sudah setengah 8. Anak-anak masih bermain sendiri-sendiri. Guru piket saja yang kasih satu-satu. Ini artinya kita belum merasa memiliki. Kamar mandi laba-laba tergantung hitam-hitam. Itu berarti tidak diperhatikan. Memang tidak menyenangkan ini. Tapi lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya pergi di SMP 11. Ibu kepala sekolah. Saya bilang ibu setel kayak Yunisara. Tapi lingkungannya harus tata juga supaya gagah seperti kita setel. Saya omong kedua lah jalan pergi lihat kamar mandi di belakang dan lain-lain. Penuh lompor dan lain-lain. Makanya saya bilang nanti Ibu Ani saya sudah bilang Pak Maksi juga. Nanti Ibu kejar terus. Ibu Ani perkembangannya ke mana? Supaya air di sini bisa sendiri. Kalau memang pagar dengan paving blocknya dikerjakan, maka airnya sudah dapat free. Tinggal kita cari yang kerja itu suruh dia bikin instalasinya. Jadi ada upaya-upaya tidak hanya oleh pemerintah, tapi ada juga upaya-upaya dari semua orang tua bersama komite. Kita bicara supaya bisa. Pak Kadis, ini nanti bikin aturan saja supaya setiap jam 6 sore lonceng itu dibunyikan. Anak-anak semua anak-anak sekolah wajib belajar. Orang tuanya cek. Jadi kalau kita monitoring secara ketat, jam 8 atau setengah 9, kalau memang 1 jam atau 2 jam, ketok lagi lonceng, seluruh kota Kupang lonceng. Itu artinya lonceng belajar. Solo mampu mempersiapkan itu anak-anak dengan cara seperti begitu dan membuat mereka sekarang kemajuan pendidikan yang sangat baik. Kenapa kita tidak bikin? Kita sedang mempersiapkan generasi masa depan yang akan menggantikan kita. Kita sudah mau mati. Tidak usah dengan terlalu mau jaga image. Kita kerja hebat untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang hebat, cara berpikir hebat, cara bertindak hebat, akhirnya membuat kota ini, provinsi ini, negara ini menjadi hebat. Kita harus lakukan itu. Dan itu ada tangan guru-guru, tidak mungkin ada tangan orang lain. Ini saya minta betul-betul, ini coba dipetakan. Kita kasih hati kita total untuk pendidikan, maka pendidikan akan maju. Kita tidak boleh tersinggung. Kita harus menerima masukan dari banyak. Bukan sekarang dunia digital begitu hebat. Mana sekolah terbaik di dunia? Saya sebagai kepala sekolah, saya akan ambil langkah-langkah di situ. Masa belajar bahasa Inggris saya susah. Matematika yang menjadi momok bilang susah segala macam. Dengan metode Gasing dan juga Abacus bisa selesai. Ini jangan Desember. Kalau tidak Desember bahaya dia. Jadi ini Pak Dong harus serius betul-betul. Kepala sekolah harus serius. Saya bilang kepala sekolah yang sudah pensiun dibikin panitia seleksi yang punya mimpi. Kepala sekolah harus negeri, harus sama dengan Pelita Harapan, harus sama dengan Dian Harapan, harus sama dengan Lantera, harus sama dengan Citra Bangsa maupun bangsa apalagi segala macam itu yang bagus-bagus itu. Harus berani mendapat masukan. Jangan seperti orang yang sombong. Orang sombong itu orang yang tidak pernah menerima masukan. Pemimpin itu harus pemimpin memiliki kerendahan hati.
dia mau mendengar, dia mau mengantisipasi, mau respon yang cepat. Itu berpemimpin. Pemimpin tidak boleh pikir tentang dirinya, pikiran tentang orang-orang yang dia pimpin. Itu berpemimpin. Kita akan kerja, tapi kita akan menghasilkan generasi-generasi berlian yang akan membuat kemuliaan Tuhan di sini, di bumi. Kita doa jadikan bumi seperti surga, tapi kita tidak melakukan tindakan-tindakan surga. Surga adalah hasil dari kerja keras bersama Tuhan. Itu surga, bukan surga itu mujizat. Surga itu kerja keras, surga itu penderitaan, baru bisa dapat menemui surga. Tidak ada surga tanpa penderitaan. Oleh karena itu saya mengajak kita, mari kita mulai dari saat ini, kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan generasi-generasi yang hebat. Jangan kita menjadi orang-orang yang duduk dalam zona nyaman. Orang yang duduk dalam zona nyaman, orang yang sedang mempersiapkan dirinya menuju kematian. Kematian yang paling dalam, dan itu neraka. Saya kira ini saya menyambut positif dan terima kasih kepada semua kepala sekolah. Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Jenderal, itu sedang memberikan perhatian penuh kepada kita. Kalau kita punya gasing, kita punya bagus, maka Presiden mau datang lihat khusus ke sekolah-sekolah. Dan saya minta betul-betul, ini semua mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak kepala sekolah, semua guru, semua siswa berpadu satu dengan dinas menjadi satu kekuatan penuh untuk bagaimana membuat pendidikan Kota Kupang hebat dan luar biasa. Sudah ngomong sendiri sih. Akhirnya atas izin bapak mama kepala sekolah dan semua siswa dan kita semua yang hadir, para kepala dinas dan juga Pak Kabit, dan dengan memohon pertolongan Tuhan. Ingat Bapak, saya selalu bilang, pertolongan Tuhan seluas langit ini. Tidak ada satupun yang bisa menutup. Tuhan punya cara melihat kepada kita yang berkeringat untuk sesama kita, untuk kemajuan perubahan-perubahan yang baik di masa akan datang. Saya membuka kegiatan ini dengan 5 kali. Terima kasih. Salam. Jangan tuh naik. Kalau kita semangat, maka semua lihat. Amsa bilang hati yang gembira itu adalah obat. Semangat yang patah mengerikan tulang. Salam. Salve. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Nama budaya. Salam teras. Pasti teras. Tegas. Anak-anak sekolah di mana? Salam teras. Pasti teras. George Hajo SHMO. For the next activity is praying from Steffi. We start our activity. My will is up for the beginning and then little until intention. In the name of Jesus, we pray and give thanks. Thank you. Tadi kunjungan ke Dubes China di Denpasar. Kemarin wakil konjennya sudah datang untuk mau segera ambil tindak lanjut upaya-upaya kita. Saya minta betul-betul Desember seluruh sekolah kita yang ada di Kota Kupang, mulai dari tahun TK, SD, SMP, itu bahasa Inggrisnya sudah harus beres. Bapak Mama ingat, Pak Kepala Dinas tolong betul-betul lakukan evaluasi terhadap seluruh kepala sekolah. Karena 5 kata itu, kalau 1 tahun 5 kata itu, coba kali sudah 5 kali 365 hari itu berapa kata tuh? Apakah jadi percakapan seperti begini? Jadi guru negeri dong ini, perhatikan baik-baik. Ini Tuhan perhatikan Pak dong hati. Ada jujur atau tidak jujur yang diri sendiri. Kalau tidak jujur, Pak dong akan hati itu makan Pak dong. Ini bukan sumpah, tapi ini perintah dari Tuhan untuk mencerdaskan. Karena kalau kita tidak paksa, maka 100 miliar neuron transisi di dalam kepala kita itu jaringan otaknya tidak tersambung, tidak diperkuat, maka kecerdasan tidak ada. Coba buku baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kita dorong terus. For the next activity, I invite the colleague. Untuk acara berikutnya, saya persilakan kepada panitia.
Ini acara perlu cepat, semua membutuhkan karena posyandu itu umum tentang stunting di sana yang menjadi persoalan nasional, jangan isi buruk dan isi buruk. Makanya ini juga sekolah-sekolah tolong gerakan siswa-siswanya juga menjadi orang yang mendorong urban farming. Makanya urban farming ini pertanian perkotaan, bisa pakai polybag di rumah-rumah kalau tidak punya lahan. Kemudian setelah semua grup mendapat suara wajib, lalu ada babak kedudukan. Di babak kedudukan itu, begitu soal dibacakan, baru ada buku yang menekan, maka soal akan dihentikan. Tidak dibacakan lagi dan silakan diberikan kesempatan kepada buku yang sudah menekan. Jadi tolong diterapkan dengan baik supaya bisa berjalan dengan baik.
pagi adik. Ini nama siapa nih? Ulang. Akira Benangkuran Wiryo Tadyo. Oke. Perkenalkan nama saya Jupiter Afalen. Kelas berapa nih? Saya kelas 82. Lentera. Iya. Nama saya Brigita Sunai dari kelas 82 Lentera juga. Oke. Nah ini terkait hari ini lomba nih. Seluruh SMP sekota Kupang ikut lomba MIPA ya. Punya sekolah juga terpilih nih. Ini peringkat berapa bisa masuk ikut di sini? Ya. Paling terakhir ya. Oh ya. Tapi optimis kali ini ikut di ini sudah babak ke final ini ya. Semifinal. Semifinal berarti ada berapa kelompok bertarung di sini? 16. Nah, Anda yakin Anda lolos ke 4 besar atau 6 besar? Ya tergantung. Tergantung ya. Bagaimana optimisnya? Menurut saya yakin dan percaya. Saya ada. Saya juga yakin. Oke, harapan sekolah kan tercurah pada anda semua. Sekarang ini kan ketika gasing itu dikumandangkan begitu, mulai pemerintah kita dan juga dinas pendidikan menggiatkan untuk lomba-lomba. Nah, apa harapan anda terkait lomba kali ini? Apakah nanti ini berhenti atau seperti apa? Harapan untuk Lomba ini apakah sampai di sini saja atau menurut saya dilanjutkan. dilanjutkan lagi dengan event-event semakin lebih banyak begitu? Iya, karena kan untuk kita mengetahui pengetahuan seorang siswa kan harus dengan lomba. Lomba-lomba. Dan juga kualitas dari sekolah dengan lomba. Jadi Lomba. menurut saya harus diadakan secara resmi. Oh. Adik? Sama juga. Sama juga ya? Banyak event itu makin lebih baik. Anda dilatih untuk berpacu, belajar. Dilatih untuk kayak berbicara dan juga menghitung dan seperti kayak dapat mengenal dengan sekolah lain juga. Nah, apa harapanmu untuk sekolahmu ke depan? Dapat meraih prestasi nasional. Harus lebih sekolah ya. Jadi jangan sampai hanya di lingkup yang lokal, tapi juga di provinsi maupun nasional. Bagus ya. Sekolah harus lebih banyak memberikan akses begitu. Sekolah Anda terkenal meletakkan karakter building menjadi sekolah yang luar biasa. Dia dari karakter itu memberikan leluasa siswa berkreatif lebih baik. Nah, apa tanggapan Anda terhadap kalau sekolah mendasari aktivitas belajar dengan soal karakter? Ya bagus karena kalau belajarnya sudah giat, tapi karakternya tidak bagus itu memberikan dampak yang sangat buruk bagi pembelajaran, bagi hidupnya dia juga. Sehingga harus lebih karakter tingkatkan ya. Harapannya sekolah harus tetap pertahankan itu. Banyak juga sekolah-sekolah kita yang belum menempatkan itu menjadi prioritas di kurikulum Merdeka Belajar, dan K13 ini kan menempatkan itu. Apa harapan Anda untuk teman-teman kita yang ada di sekolah lain yang belum menempatkan ini menjadi bagian penting? Saya berharap agar mereka dapat menampakkan ini sebagai hal yang penting karena itu juga akan mempengaruhi kegiatan belajar dan mengajar mereka. Oke, baik. Ya, ucapanmu untuk apa kegiatan ini? Berlangsung. Menurut saya, ucapan saya semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan juga tidak ada oknum-oknum yang curang dalam pengembangan ini. Oke. Ucapan salam buat teman-temanmu di luar sana. Tetap semangat untuk belajar. Oke, tetap semangat untuk belajar ya. Oke, terima kasih, sukses selalu bersama reporter Global to Indomedia. Biarlah Anda sukses hari ini dalam lomba-lomba ini. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu. Selamat pagi adik. Pagi. Nona nama siapa sih? Fitri. Ini? Eldes. Fitri dan Eldes dan Fitri. Anda berdua menjadi duta sekolah SMP Negeri 6 Kupang. Bangga tidak jadi duta sekolah? Bangga. Anda mewakili sejumlah siswa, ratusan bahkan ribuan orang di sini. Harapannya bahwa Anda bisa membawa sekolah ini ke luar, memperkenalkan sekolah ini lebih viral di luar, lebih baik di luar. Nah, terkait sekolah Anda mendapat perhatian untuk penyelenggaraan kegiatan lomba IPA nih, tingkat SMP Sekota Kupang. Apa tanggapan? Menurut saya sangat bangga
karena sekolah kami dapat terpilih sebagai tuan rumah acara Cerdas Cermat SMP Kota Kupang, dan menurut saya itu sebuah kebanggaan bagi kami. Ade? Saya juga sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau sekolah kita akan menjadi tuan rumah untuk CCM Kota Kupang. Nah, ini akan berapa hari selenggarakan di sini? 2 hari. Sebagai duta tentu bagian dari OSIS. Anda juga bagian OSIS. Nah, persiapan OSIS seperti apa terkait dengan kegiatan lomba kali ini? Persiapan ruangan, persiapan apa yang harus disiapkan, kebersihan. Oh, itu semua ya? Ya. Termasuk dengan bagaimana teman-teman merespon dengan baik ada tamu-tamu yang datang ya? Hari ini juga Pak Penjabat Bupati Pak Charles Hajo hadir, bahkan juga Pak Kadis dan semua unsur Dinas Pendidikan. Tentu Anda bangga nih. Nah, terkait dengan sekolah Anda juga menjalankan kurikulum K13 dan ini apa? K13 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, ini kan memberikan tempat yang layak buat teman-teman dari soal karakter. Sekolah Anda menjadi sekolah juga yang panutan nih, Bu, buat SMP-SMP Kota Kupang. Nah, apa harapan Anda buat Pak Kadis Pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di sini? Diharapkan untuk memajukan sekolah kami dalam bidang pendidikan dan juga menyelenggarakan berbagai program yang baik untuk sekolah kita. Masih ada yang menjadi kebutuhan yang Anda mau minta di Pak Kadis? Fasilitas saja. Fasilitas olahraga? Ya. Seperti apa itu? Seperti bola, seperti perlengkapan olahraga lain. Anda mungkin ada dari segi kaum perempuan harapan untuk fasilitas olahraga nggak ada? Ada, semoga Pak Kadis bisa melihat supaya fasilitas kami lengkap. Oh, lengkap ya? Ya, Kurang lengkap ya, khusus di bagian olahraga ya. Terkait dengan apa namanya guru-guru, Anda masih kekurangan guru atau cukup di sini? Cukup ya. Bagaimana kehidupan anak-anak dan guru begitu? Sedikit bocoran bahwa selama ini dengan guru bagaimana? Akrab atau seperti apa? Akrab sekali. Oke, baik. Terima kasih untuk Duta Sekolah SMP Negeri 6 Kupang. Anda biar sukses, bisa jadi kebanggaan, bisa mewakili teman-teman untuk bicara di luar sana terkait keberadaan sekolah ini dan kualitas-kualitas yang Anda banggakan. Sukses selalu. Salam pendidikan. Selamat pagi, Adek. Yang ini nama siapa? Anandita. Anandita. Yang ini? Marcella Rajakoda. Marcella Rajakoda. Nah, adik, termasuk apa namanya sekolah yang rule mode SMP Negeri 6 itu jadi rule mode sekarang. Beberapa event baik provinsi dan lain-lain turut tampil dan memberikan warna. Dan kali ini lagi sekolah Anda didapat kepercayaan untuk penyelenggaraan lomba yang bermartabat, lomba sains MIPA, saudara. Itu kan luar biasa. Nah, Anandita, apa perasaanmu? Jujur saja saya sebagai siswa sangatlah senang, terutama dalam kegiatan ini sangatlah membangun bagi siswa-siswi agar dapat meningkatkan lagi mutu belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap bukan hanya pada saat ada lomba saja baru siswa-siswa dapat semangat belajar, tapi saya harapkan siswa-siswa di luar sana selalu semangat belajar, baik ada event maupun tidak ada. Oke. Kalau Adik? Saya sangat senang karena sekolah kami bisa menjadi tuan rumah tahun ini. Tahun ini, oke. Nah, apa namanya terkait dengan ini kan teman-temanmu banyak nih. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang kamu gambarkan apa saja tuh yang ada di sekolah ini, yang ekstra? Ada banyak, ada di sekolah kami terbagi atas 2 ekstrakurikuler, yaitu ada ekstrakurikuler akademik dan non-akademik. Ekstrakurikuler akademik ada IPA, English Club, IPS, dan matematika. Wow, luar biasa. Kalau yang satu lagi? Akademik ada futsal, suara, menari, drum band, band musik, musik taksasi puisi, volley, dan paskibra. Artinya apa namanya ruang-ruang untuk kreativitas siswa itu disiapkan betul. Iya. Mungkin Anda lihat masih ada yang kurang sebagai siswa di sini, ada yang kurang, yang perlu benahi atau ditambahkan lagi. Menurut saya lebih
materi yang diberikan itu lebih tinggi lagi supaya karena kan banyak materi yang diajarkan di sini, tapi pada saat contoh kita mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional, biasanya soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang sukar atau soal-soal yang belum pernah, jarang kita dapat, jarang kita tahu. Oh, jadi harus lebih peningkatan kapasitas, kualitas soal, dan yang lebih baik, yang lebih susah itu yang dipelajari, sehingga ketika tingkat nasional kita punya kemudahan untuk menjawab. Oke. Nah, harapanmu, permintaanmu untuk Pak Kadis? Permintaan kami sebagai mewakili siswa SMP Negeri 6 Kota Kupang, kami berharap Pak Kadis lebih sering lagi melakukan event-event seperti ini, karena kegiatan-kegiatan seperti ini itu sangat-sangat membangun siswa, baik dalam berkolaborasi dengan sekolah lain, kreativitas dalam belajar. Setelah itu dalam kegiatan 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lainnya lebih disering-seringkan lagi kegiatan seperti ini. Anandita biasa sering di kegiatan provinsi atau apa begitu? Iya, biasanya dari kegiatan Forum Anak Kota Kupang. Oh, Forum Anak Kota Kupang biasa. Kalau ada di luar sana biasa di apa kegiatannya mana? Biasanya ikut kegiatan dari sekolah. Oh, dari sekolah. Pokoknya utusan keluar ada ikut. Iya. Oke, nah kepada teman-temanmu, kamu semangati teman-temanmu untuk SMP 6 ini. Oke, untuk teman-teman selalu semangat. Katong pasti selalu bisa, karena sonde ada orang yang bodoh, tapi hanya ada orang yang malas. Maka dari itu Katong harus jadi anak yang rajin dan anak yang cerdas, supaya Katong bisa memajukan Katong pun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat, cerdas dan cermat. Apa poin? Dan saya untuk teman-teman jangan pernah pantang menyerah, tetap semangat, karena apa nih namanya, sebagai manusia tidak ada yang bodoh, hanya karena ketemu kemalasan dan membuat kita menjadi bodoh. Harus rajin ya, terus semangat lagi. Sukses buat Anandita dan Marcella. Biarlah kamu menjadi siswa yang menjadi panutan buat teman-teman, menyemangati mereka, dan kiranya cita-citamu kemudian bisa berhasil. Jadi kebanggaan buat papa, mama, sekolah, mungkin kebanggaan buat bangsa ini, Kota Kupang ini. Selamat dan sukses hari ini ya. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Kupang, Bapak Beni Mauko. Sekolah ini menjadi role model, salah satu di antara yang lain. Dan kali ini sebuah kepercayaan lagi, dinas percayakan untuk menyelenggarakan lomba sains, secara sains MIPA. Nah, apa mau katakan terkait dengan lomba kali ini, dan juga persiapan seperti apa, dan kemudian pelaksanaan sampai dengan hari ini dan harapan ke depan. Yang pertama bahwa jelas persoalan numerasi di tingkat kota ini menjadi masalah bersama, karena sesuai dengan hasil asesmen nasional SMP MTS tingkat Kota Kupang, kita numerasinya masih rendah. Karena itu menjadi pergumulan bersama, baik di tingkat dinas maupun musyawarah kerja kepala sekolah KKS dan seluruh satuan pendidikan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan oleh musyawarah kerja kepala sekolah untuk melakukan lomba cerdas cermat MIPA adalah bentuk kepedulian kita untuk memperbaiki mutu numerasi di Kota Kupang. Dan puji syukur bahwa SMP Negeri 6 Kupang dipercaya sebagai tuan rumah dalam perlombaan kali ini. Anak-anak kita yang dipersiapkan untuk lomba kali ini, ya, prosesnya untuk seluruh sekolah itu sesungguhnya dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Ya, dalam rangka hari ulang tahun, kita arahkan setiap sekolah sudah melakukan lomba cerdas cermat MIPA di tingkat sekolah. Lalu kelompok siswa yang terbaik itu diutus untuk mengikuti lomba di tingkat Kota Kupang. Selanjutnya ini kan akan dipersiapkan juga untuk level yang lebih atas. Iya, jika ada kegiatan di level yang lebih tinggi, pasti yang keluar sebagai juara itu akan mewakili Kota Kupang. Tapi sesungguhnya adalah goal kita adalah untuk perbaikan numerasi pada saat asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Terkait dengan kurikulum mereka belajar dan K13, mungkin
di masa transisi ke depan nanti ini mungkin ada yang menjadi beban atau persoalan, ataukah ada sejumlah agenda yang belum tercapai, belum diselesaikan? Ya, sebenarnya terkait dengan kurikulum Merdeka ini persoalan kita itu ada di implementasinya. Penguatan kompetensi guru itu harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki dalam konteks ini. Karena itu sekolah-sekolah baik secara internal harus bisa melakukan in-house training untuk perbaikan kompetensi guru terkait dengan pemahaman dan penerapan kurikulum Merdeka. Dan tingkat NKKS pun demikian, sebagai wadah kumpulan para kepala sekolah menginisiasi untuk melakukan kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka yang melibatkan guru dari setiap satuan pendidikan. Rencana MKKS akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Soal kapasitas dan kualitas menjadi perhatian utama. Karena kuncinya ini motor penggerak kurikulum implementasi kurikulum ini adalah para guru. Nah, terkait anak-anak kita antusias dalam rangka mengikuti kurikulum ini, seberapa besar Bapak lihat pengamatannya dalam kerja-kerja hari-hari? Ya, tentu sebuah perubahan itu tidak otomatis sempurna dan otomatis berterima secara serempak gitu. Ada yang masih akan terganjal dengan pola-pola lama itu, baik itu peserta didik maupun guru. Jadi tidak otomatis mau berterima dan langsung dilaksanakan secara mudah di lapangan penerapannya, tidak. Karena itu untuk pengamatan saya hari ini memang tidak bisa kita pungkiri, tidak hanya sekedar siswa tapi juga guru belum familiar dalam penerapan kurikulum Merdeka. Padahal sesungguhnya kurikulum Merdeka ini bagus karena apa? Ruang transfer knowledge di dalam ruang-ruang kelas itu sesungguhnya tidak lagi mendapat porsi waktu yang banyak gitu. Ada ruang di mana diberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk berkolaborasi menghasilkan karya-karya pembelajaran yang baik melalui profil pelajar Pancasila. Itu Bapak, luar biasa tuh Bapak. Nah, tentu fasilitas sarana itu juga sangat mendukung, penting. Bapak di sini mungkin masih ada permasalahan yang menjadi ganjalan buat Bapak, dan kebetulan hari ini ada Pak Penjabat dan juga Pak Kadis ada di sini. Kita di sini ini persoalan untuk sarana. Saya rasa secara mandiri memang sekolah sudah melakukan penataan lingkungan melalui penganggaran dari dana BOS dan juga partisipasi orang tua, sehingga sekolah ini ditata sudah bagus dan dalam penilaian publik. Kemudian masalah sekarang tinggal pagar saja di belakang. Kemudian ada 3 gedung yang dihantam seroja 2 tahun yang lalu yang belum direhabilitasi. Hanya persoalan di sini. Bapak punya duta sekolah juga mengungkapkan pengeluhannya terkait dengan sarana olahraga. Mungkin kayak itu juga jadi kebutuhan. Sarana olahraga kita memang khusus misalnya seperti lapangan dan kemudian beberapa sarana pendukung lainnya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa minat anak di bidang olahraga ini kan juga tinggi. Jadi ketika anak-anak ini dalam kurikulum Merdeka hari ini, kurikulum Merdeka sangat familiar untuk bakat dan minat dan kompetensi anak yang berbeda-beda. Ada anak yang hebat di MIPA seperti ini, tapi ada anak yang olahraga, seni dan seterusnya. Dan perlahan-lahan kita memfasilitasi untuk itu diadakan baik secara mandiri maupun mungkin dari intervensi dari pihak dinas pendidikan. Sebagai pimpinan di lembaga ini, kita sementara lagi akan memperingati HUT RI yang ke-78. Apa ucapan Bapak untuk negeri ini? Selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-78. Ya, semoga dengan merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh entitas pendidikan semakin bersemangat untuk menghasilkan generasi-generasi yang bisa bersaing baik di level sekolah, daerah maupun nasional. Merdeka. Terima kasih untuk komentarnya Bapak bersama reporter Global 2 Indomedia SMP Negeri 6 Kota Kupang untuk kita semua. Selamat pagi, salam sukses, salam pendidikan. Salam cerdas.
100 untuk regu A. Perhatikan gambar. Pada gambar di atas, besar sudut AOB adalah, perhatikan gambar. Pada gambar di atas, besar sudut AOB adalah, waktu dimulai 158 derajat. Masih ada waktu. derajat. 100 untuk regu C. Soal wajib untuk regu C selesai. Skor sementara regu A 700, regu B 400, regu C 300, 400, regu D 100. Soal untuk regu B nomor 1. Gaya adalah besaran turunan. Sebutkan besaran-besaran pokok yang membentuk besaran gaya. Gaya adalah besaran turunan. Untuk nomor 1 dioper dulu ya. Kita lanjut ke nomor 2 dulu. Ada kesalahan pengetikan dari usia adik. Jumlah usia ayah dan adik adalah 56 tahun. Berapakah usia ayah dan usia adik? Usia ayah adalah 3 kali lipat dari usia adik. Jumlah usia ayah dan adik adalah 56 tahun. Berapakah usia ayah dan usia adik? Waktu dimulai. Waktu selesai. Usia ayah 42 tahun, usia adik 14 tahun. 100 untuk regu A. 50. Regu B 400. Regu C 450 dan regu D 650. Maka yang dinyatakan untuk lolos ke tahap selanjutnya
untuk sesi pertama, yaitu regu A dengan skor 1050 dan regu D dengan skor 650 dari sekolah SMP Dian Harapan dan SMP Negeri 2 Kupang. Terima kasih. Terima kasih juga untuk SMP Tunas Bangsa dan SMP Negeri 14 Kupang yang sudah berjuang, yang sudah hebat bisa masuk dalam 16 besar. Kita beri aplaus untuk mereka yang masih ada banyak kesempatan untuk lomba-lomba berikut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk peserta. Selamat pagi Adek. Nama siapa nih? Nama Felicia. Nah, ini Anda dari sekolah Dian Harapan Kupang nih. Terkait lomba cerdas cermat MIPAS Kota Kupang tingkat SMP. Ini putaran yang pertama di 16 besar Anda lolos putaran pertama sebagai pemenangnya. Nah, apa perasaanmu, Nona? Sangat bahagia Senang? dan gugup untuk berikutnya. Ada juga begitu, senang. Nah, terkait soal tadi, kamu adakah yang mengganjal kamu begitu? Apa mungkin karena waktu begitu, tapi sedikit ada keraguan atau bagaimana begitu? Jadi lebih sebenarnya kebanyakan kan sudah punya jawabannya benar, tapi keraguan kan yang akhirnya tidak. Oh, keraguan tadi itu jawaban sudah, tapi agak ragu gitu. Ini yang keberapa dari Dian Harapan mempersiapkan Anda? Kelas-kelas berapa nih, Syah? Kelas 8. Kelas 8. Wah, kali yang keberapa nih ikut kayak begini, lomba begini? Yang pertama atau? Ini untuk cerdas cermat untuk saya sendiri pertama. Pertama, kalau ada kedua wow. Pertama. Nah, yang berikut lagi terkait dengan event seperti ini kan di kurikulum mereka belajar K13 yang memberikan kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk berkreasi belajar dengan cerdas, dengan bebas. Nah, dibandingkan dengan waktu yang lalu kan tentu ini waktu lebih banyak di Anda. Dengan kurikulum ini apa tanggapanmu? Kurikulum yang memberi kebebasan di mereka belajar ini? Ya, bagi saya sangat baik karena siswa-siswa dapat belajar lebih dalam kepada hal-hal yang mereka suka dan hasilnya akan menjadi jauh lebih baik daripada dipaksa untuk belajar hal yang tidak disukai. Jadi kebebasan itu lebih baik kebebasan yang tentu sesuai dengan etika atau di sekolah ini, sekolah kamu. Nah, terkait dengan harapanmu ke depan event seperti ini. Keren. Iya, event selanjutnya seperti ini. Ya boleh, sudah baik, tidak perlu diganti apa-apa. Tapi perlu ditingkatkan presentasinya, lebih banyak, lebih baik lagi, sehingga anak-anak bisa mendapat kesempatan yang lebih baik. Untuk berlatih dan kesempatan lebih banyak ya. Siap, baik, siap. Hormat untuk ucapan HUT RI-nya. HUT RI-nya yang ke-78. Selamat apa gitu? Selamat ulang tahun ke-78. Oke, baik. Sukses selalu, sukses buat sekolahmu ya. Selamat siang. Oke.